Langsung aja lah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. Ya. Selamat siang para kawan pajak semua yang hadir pada live Instagram kita pada siang hari ini. Kembali lagi bersama kita di acara Jejama, jelasin pajak untuk semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas isu-isu pajak nih yang lagi rame-ramenya dan update terbaru tentang isu pajak. Dan kita juga sudah menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten lah di bidang perpajakan, yaitu ada Mas Chodori Imam Santoso. Silang Mas. Ya, apa kabar? Ya, Alhamdulillah. Baik. Sehat ya Mas ya? Sehat. Oke. Dan satu lagi ada bersama Mas Ardian Mahardi Putra. Selamat siang Mas. Siang Mas. Apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah. Cuacanya nih lagi panas-panas banget ya akhirnya ya. Semoga teman-teman yang nonton acara Jejama ini juga tetap semangat untuk mengikuti acara kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu, Mas Imam dan Mas Ardian ini merupakan asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Metro. Nah, jadi kalau misalkan ada kawan pajak yang butuh edukasi perpajakan atau sosialisasi atau konsultasi, bisa menghubungi kantor pajak Metro dan nanti akan dibantu oleh beliau ini. Oke. Sebelum kita masuk ke topik yang kita akan bahas, Mas, kira-kira kesibukannya apa akhir-akhir ini buat Mas Imam sendiri? Waduh. Kayaknya berat nih, waduh ya. Iya. Oh, ada usaha ternak juga jangan-jangan ya? Oh, enggak ada. Yang sih kita sibuk menjalankan tugas negara aja. Menyuluh pajak. Emang kalau asisten penyuluh sesuai namanya Mas ya, kerjanya paling banyak menyuluh ya? Iya, menyuluh pajak. Kalau Mas Ardian sendiri gimana? Kerjanya sama kayak Mas Imam atau? Iya, saya sama. Sama ya? Job desk-nya juga sama ya? Oh, oke. Kalau itu kan kalau menyuluh kan berarti di luar kantor kan kegiatannya ya. Kalau di dalam kantor sendiri ada apa aja misalkan kerjaannya? Ya, kalau kita boleh Kalau tahu. kita penyuluh ini kita melayani di helpdesk ya. Jadi ada kalau ada wajib pajak yang datang mau konsultasi terkait dengan masalah perpajakannya, Ya. bisa diarahkan ke kita. Nah, ada di kantor ini memang ada loket khusus untuk helpdesk. Helpdesk. Oke. Iya. Dan juga kita menangani masalah administrasi perpajakan. Permohonan wajib pajak sebagian itu kita yang ngerjain. Oh, oke. Jadi ya kerjanya nggak hanya di luar lapangan lah ya, tapi di kantor juga pasti ada kerjaannya gitu ya. Termasuk ngebantuin para kawan pajak yang datang ke kantor pajak lah ya, gitu ya Mas ya. Oke. Kita mau bahas isu-isu yang ada di akhir-akhir ini Mas. Sebelumnya kan kita pernah tahu lah ya, kayak misalkan ada isu katanya tarif pajak tuh naik. Padahal kan salah sangka tuh orang-orang yang PTKP untuk hitungan pajak karyawan tuh kan naik jadi 60 juta itu ya, kalau nggak salah kan. Nah, tapi kan orang-orang ngiranya pajaknya jadi makin besar. Padahal kan itu sebagai pengurang ya kalau nggak salah ya. Di pertemuan kita yang lalu itu sudah sempat dibahas. Kemudian ada tarif PPN yang naik jadi 11%. Kemudian pemadanan NIK NPWP. Dan sekarang ini yang lagi ramai itu tentang percepatan pengembalian pendahuluan pajak ya Mas ya. Mas Ardian dan Mas Imam ini. Nah, kalau boleh tahu emang bisa ya kondisi SPT itu lebih bayar ya Mas ya? Ya bisa. Jadi sebagian wajib pajak ya. Sebagian wajib pajak itu ketika mereka melaporkan SPT-nya, kalau misalnya ternyata pajak yang sudah dibayar itu di tahun berjalan itu lebih ya, itu akan menyebabkan SPT-nya lebih bayar. Jadi pajak yang lebih dibayar ini kan ada pajak yang dibayar sendiri yang tiap bulannya masuknya. Di PPh pasal 25 itu kan angsuran pajak. Yeah. Jadi misalnya ternyata angsuran yang dibayar di tiap bulannya itu pas dihitung kembali ketika penghitungan SPT tahunan, ternyata lebih yang diangsur. Nah itu jadi SPT-nya di SPT tahunannya akan lebih bayar. Nah, terus bisa juga jika ada pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, nah ternyata ketika di jumlah total pajak yang dipotong oleh pihak lain di dalam bukti potong ya namanya bukti potong, itu ternyata lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang, itu juga akan menyebabkan SPT dari wajib pajak itu lebih bayar. Jadi kira-kira ada ini nggak Mas spesifikasi atau misalkan hanya
orang dengan pekerjaan tertentu saja yang bisa mendapatkan status lebih bayarnya, atau semua orang tuh pasti bisa dengan status lebih bayar asalkan ya itu tadi ya yang sudah disetor itu ternyata lebih banyak daripada yang harus dibayarkan. Iya. Jadi semua orang bisa saja SPT-nya Semua orang bisa ya. bisa berpeluang SPT-nya bisa lebih bayar. Bisa. Apapun pekerjaannya, termasuk PNS nggak? Kalau PNS, Heeh. kalau atas penghasilan PNS-nya aja, Heeh. nah itu ditanggung karena dia ditanggung pemerintah. Oh iya karena udah Maka dibayarin dia, lah ya. Maka dia untuk PNS untuk penghasilan kalau dari PNS-nya aja itu nggak bisa lebih bayar. Nggak bisa lebih Nggak bayar. bisa. Oh. Cuman kalau PNS-nya ini punya usaha sendiri, usaha sampingan, misalnya punya apotik, punya klinik, nah itu bisa aja dia jadi lebih bayar atas usahanya. Jadi kalau misalkan Mas Imam atau Mas Ardian ini kan PNS ya, Ya. punya usaha lain misalkan, itu bisa aja statusnya jadi lebih bayar ya. Bisa. Tapi kalau misalkan pekerjaannya hanya PNS tok, ya kemungkinan harusnya nggak ada nihil ya, nihil. Oke. Nah kalau buat Mas Ardian nih Mas, kan kita kan lagi rame-ramenya nih kalau nggak salah kan akhir-akhir ini kan ada isu tentang itu tadi ya, tentang percepatan pengembalian pendahuluan pajak itu. Nah kira-kira apa sih yang membedakan sebelum ada percepatan sama sesudah ada percepatan? Apa sebenarnya sama aja? Apa cuma beda istilahnya aja? Oke, Kira-kira ya. gimana tuh? Makasih Mas Ferdi. Ya. Jadi untuk lebih bayar itu kan kalau kita lebih kan berarti wajib pajak yang minta uang ibaratnya atau minta kembalian pajaknya. Oh, minta balikin lah ya Kita istilahnya. balikin. Nah, itu hak. Jadi kalau masyarakat memang yakin SPT-nya lebih, silakan diajukan kelebihan bayar. Dulu masyarakat memilih itu ada 3 kategori sebenarnya Mas. Ada 3 kategori ya. Oke. Ada namanya 17B, itu lewat restitusi atau pemeriksaan. 17C itu wajib pajak yang kriteria tertentu, dan 17D yang syarat tertentu. Syarat tertentu. Nah, kita yang 17C ini mungkin nggak kita bahas sekarang nih, karena ini terkait di case sekarang ini 17B dan 17D. 17D. Ini pasal ya kawan-kawan ya, makanya kita bilangnya kadang cuma 17B, padahal ini pasal 17B sebenarnya. Ya pasal. Oke. Nah, tadinya 2 prosedur ini, kalau dia itu 17B, itu pakai pemeriksaan. Jadi di prosesnya bisa kira-kira sampai 1 tahun. Nah, kalau yang memilih lewat pengembalian pendahuluan yang kedua, yang fasilitas bisa dibilang, itu cukup 1 bulan. Jauh ya bedanya Mas ya? Ya. 1 tahun sama 1 bulan. Maaf, bahkan bisa 15 hari kerja saya ralat. 15 hari kerja malah. Aduh, itu udah beda berapa banyak waktunya, iya. Nah, dengan adanya fasilitas ini, kita coba potong yang tadinya masih memilih pemeriksaan lewat 1 tahun, kita arahkan semuanya ke pendahuluan namanya. Pendahuluan Jadi, namanya. Kalau kadang ada bilang pengembalian pendahuluan, bahasa resminya ada yang bilang restitusi dipercepat gitu. Cuman beda istilah aja, tapi intinya sama-sama mulangin duit lah ya. Nah, selain itu kira-kira ada lagi nggak bedanya yang sebelum dicepetin dan dicepetin sekarang gitulah, percepatan dan sebelum percepatan ini. Nah, sama yang kedua itu kalau dulu kita itu minta nomor rekeningnya di belakang, minta nomor rekening. Nomor rekening wajib pajak. Sekarang kita bisa dibilang mintanya di depan. Jadi oke. ya itu gimana caranya kita coba semuanya lebih cepat gitu. Jadi yang tadinya kita nunggu nomor rekening di akhir, kita majukan di awal. Nomor rekening wajib pajak yang mau kita kembalikan. Oke, nah ini sangat membantu dan bermanfaat banget ya buat wajib pajak yang statusnya lebih bayar ya Mas ya. Jadi ya buat para kawan pajak yang merasa pernah melaporkan atau menyampaikan SPT-nya dengan status lebih bayar, nah itu bisa diproses dengan lebih cepat lah dibanding memanfaatkan fasilitas untuk percepatan ini ya, 17B atau 17D tadi itu ya. Nah itu Tapi Mas Ferdi gini. Gimana Mas? Jadi kalau misalnya wajib pajak ini kan dia memilih ya. Oh iya di SPT yang bawah-bawah itu ya. Iya. Misalnya wajib pajak memilih 17B tadi restitusi pemeriksaan. Nah, jadi ketika ada percepatan ini itu otomatis akan kalau dia jumlah kelebihan pembayaran pajaknya itu di bawah 100 juta ya untuk orang pribadi ya. Di bawah 100 juta. Oke. Itu langsung kita arahkan prosesnya melalui 17D pendahuluan. Pendahuluan. Jadi kita percepat lah gitu. Tapi
ketika kita mengubah pilihan wajib pajak itu, kita akan mengirimkan surat ke wajib pajak. Jadi pemberitahuan, pemberitahuan bahwa akan kita proses nih melalui proses pendahuluan 17D itu ya. 17D Oh itu. ya, oke. Karena kan bisa aja wajib pajaknya memang menghendaki diperiksa misalnya. Ya, Nah, misalkan dia udah milih 17B nih. 17B Ya. memang dia pengen diperiksa. Dia mungkin memang Oh, ada ya yang mau milih diperiksa ya, Mas ya? ya bisa aja. Oh, bisa. Oh. Untuk kepastian hukum Untuk biasanya. kepastian hukum Tapi aja. pernah ada case-nya, milihnya malah 17B. Pernah, Oh, ada. pernah ada. Oh, ada Jadi, ya. Ada dulu ada WP yang memang dia minta 17B. Jadi supaya dia tahu kurangnya dia itu di mana, bisa aja. Iya. Berdasarkan view dari pemeriksa itu bagaimana terkait dengan SPT-nya dia gitu lah. Memang ada. Kadang ya gitulah WP. Jadi memang kita supaya untuk kepastian hukum itu kita berikan surat pemberitahuan itu. Surat pemberitahuan. Bahwa akan diproses menggunakan tadi 17D. 17D, Nah, wajib oke. pajak nanti setuju atau enggak gitu. Kalau misalnya wajib pajak ternyata tidak setuju, maksudnya tidak setuju itu dia mau Dia mau tetap diperiksa pemeriksa. aja. Oh. Dia tetap mau diperiksa ya berarti nanti tetap kita lanjutkan ke pemeriksaan. Oke. Nah, pas surat pemberitahuan itu kita juga menyampaikan permintaan nomor rekening. Permintaan nomor rekening. Jadi kan itulah maksudnya Mas Ardian tadi penyampaian nomor rekeningnya di depan di awal sekarang. Oh, biasanya di akhir berarti. Biasanya kan di akhir setelah terbit surat Keputusannya. ya, oke. pendahuluannya. Keputusan pendahuluan. Oke. Peraturan ini berlakunya mulai kapan, Mas? Mungkin kan para kawan pajak nih nggak tahu nih, loh. Saya juga baru dengar katanya ini berlaku kapan. Sebetulnya selama ini saya LB tapi saya nggak tahu ternyata ada program percepatan ini gitu kan. Ya, jadi ini berlaku ketika tanggal ditetapkan ya. Ya. Tanggalnya itu 9 Mei 2023. 9 Mei. Oh, baru tahun ini ya berarti. Baru beberapa bulan yang lalu berarti ya. Iya, baru beberapa bulan yang lalu. Oke. Jadi ya sangat membantu wajib pajak lah ya, khususnya yang emang status SPT-nya lebih bayar dan bisa dibalikin lebih cepat lah ya. Iya. Oke. Kalau misalkan nih Mas, saya lapor SPT nih, status saya ini lebih bayar. Nah, kira-kira ada nggak yang harus saya perhatikan nih dalam mengisi SPT, dan juga kira-kira ada nggak yang harus saya lampirkan atau saya kasihkan ke kantor pajak atau saya upload secara online gitu Mas? Kan laporan kalau nggak salah kan online ya sekarang mah ya, Iya. e-filing atau e-form itu kan. Nah, kira-kira ada nggak yang harus diperhatikan dan dilampirkan atau disiapkan itu Mas? Jadi terkait dengan pelaporan SPT-nya ya, pelaporan SPT-nya itu kalau lebih bayar itu memang harus lengkap ya, benar dan jelas. Benar, lengkap dan jelas. Oke. Karena kan kita benar-benar teliti dulu ini SPT-nya yang lebih bayar ini. Itu diantaranya adalah misalnya kalau dia ada zakat misalnya. Ada bayar zakat, dan ya. dicantumkan di SPT-nya. Ya, oke. Itu dia harus yaitu melampirkan bukti pembayaran zakatnya. Itu ke lembaga tertentu atau boleh ke masjid-masjid nih Mas? Enggak, ini ke Badan Amil Zakat yang memang disetujui oleh Menteri Keuangan. Oh, jadi tertentu ya? Tertentu. Nggak bisa semuanya ya? Nggak bisa semuanya. Oke. Nanti itu kita teliti, enggak ke Badan Amil tersebut. Kalau misalnya tidak termasuk Badan Amil yang diakui di aturan Menteri Di aturan Menteri itu ya. nanti kita koreksi. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Oh, ya. Terus yang kedua, misalnya ini terkait dengan kualifikasi lapangan usahanya. KLU-nya, KLU ya. kode KLU-nya. Itu harus sesuai, harus yang tercantum di SPT tahunannya itu harus sesuai dengan profesinya, intinya seperti itu. Jadi misalnya dia ini profesinya sebagai dokter misalnya, misalnya profesinya sebagai dokter, cuman di KLU di SPT tahunannya itu pegawai swasta. Oh, ada yang kayak gitu ya? Ada. Oh, banyak malah. Seperti itu. Oh, Atau misalnya iya. dia dokter tapi PNS misalnya Ada yang dokter atau KLU-nya. PNS. Oh, iya. Nah, itu kita akan sarankan untuk melakukan pembetulan atau maksudnya perubahan KLU-nya dulu. Perubahan KLU dulu. KLU-nya jadi diubah sesuai dengan profesinya. Misalnya dokter, KLU-nya dokter. Seperti itu. Karena nanti itu akan berkaitan dengan perhitungannya. Perhitungan penghasilan di SPT-nya itu. Nanti bisa aja, karena
ketika dia mengakui sebagai profesinya dokter misalnya, tapi keluarnya itu pegawai swasta, nah, kita anggap dia Bukan pekerjaan bukan bebas. pekerjaan bebas. Bukan pekerjaan Seperti bebas itu. ya. Oh. Jadi oke. sebelum melaporkan SPT tahunan diperiksa dulu KLU-nya. Kalau misalnya KLU-nya sudah sama, oke, lanjut. Kalau misalnya berbeda, lakukan perubahan data KLU-nya dulu. Perubahan data Disesuaikan KLU, sebelum oke. melakukan SPT. Nah, terus yang ketiga ya berarti ya. Iya. Terus yang ketiga ini terkait dengan bukti pemotongannya. Bukti pemotongan. Nah, jadi bukti pemotongan itu harus dilampirkan semuanya. Harus dilampirkan semuanya. Semuanya Oke. dari penghasilan yang dimasukkan di SPT-nya ya. Nah, misalnya dia memasukkan penghasilan di SPT-nya ada 20 bukti potong. Ya. Di lampirannya pun harus 20 bukti potong. Seperti itu. Kalau misalkan nggak lengkap, Kalau nggak lengkap, nah ini kalau nggak lengkap, kita akan minta dulu kelengkapannya. kalau diminta kelengkapan dulu Kita minta ya. kelengkapan dulu, kita suratin ya ke wajib pajak yang bersangkutan, kita suratin. Terus misalnya wajib pajak bisa pembetulan atau bisa pembetulan SPT-nya maksudnya ya, bisa pembetulan SPT-nya atau bisa kirim kelengkapannya. Nah, nanti SPT-nya itu dianggap lengkap setelah ada kelengkapan tersebut. Nah, jadi misalnya dia menyampaikan tanggal 20, terus ternyata tidak lengkap misalnya, Ternyata bukti tidak potongnya lengkap. kurang 1, 2, 3 gitu, kurang lah pokoknya. Kurang, terus kita minta tuh kelengkapan. Ya. Kita minta kelengkapan, terus wajib pajak merespon dan memberikan berkas kelengkapannya di tanggal 25 misalnya. Tanggal 25. Nah, kita anggap tanggal diterima lengkapnya itu nanti SPT-nya adalah tanggal diterima kelengkapannya itu. Oh, bukan tanggal saat dia lapor berarti ya, Bukan tanggal tapi saat pas dia dia lapor. melengkapin. Iya. Oh, oke. Tanggal saat dia melengkapi. Atau kalau dia pembetulan berarti dianggap ya pembetulannya itu ya SPT terbarunya. Oke. Kalau untuk di KPP Metro sendiri, Mas, kalau untuk terkait program percepatan ini udah yang mengajukan lebih bayar dan diproses dengan percepatan ini sudah ada. Sudah. Oh, sudah ada. Sudah ada. Kira-kira nggak usah harus angka pasti ya. Kira-kira ada berapa kawan pajak, Mas, yang sudah? Ya pasti di bawah 10 sih. Oh, masih di bawah 10 ya. Iya, karena kan udah bulan Mei ya, bukan bulan musim SPT tahunan. Oh, ya udah lewat ya. Udah lewat. Oke. Jadi nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan di awal tahun depan di 2024 ya kemungkinan akan banyak yang wajib pajak sudah bisa memanfaatkan itu dengan optimal. Oke. Buat kawan pajak yang ada di live Instagram kita, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan, nanti akan kita bacakan satu persatu jika ada pertanyaan. Kita kasih waktu sekitar 2 menit lah ya, Mas ya, nggak apa-apa lah ya, sambil istirahat, Mas, silakan. Loh, ini minumnya nggak ada lagi ya, terus Mas. Oh ya, Mas, saya boleh. Oh ya, silakan Mas, kalau mau ditambahkan Mas. Boleh. Kayaknya Gimana nih, Mas Mas? ada yang terlewat sedikit. Oke, gimana Jadi Mas? tadi kayaknya udah 3 ya, Mas ya. Tiga Mas ya? tadi Iya. nyontohin tentang zakat, Heeh. kemudian Dipotong sama dipotong KLU. Sama KLU, iya. Nah, ada kalau misalnya kita contohkan tadi dokter ya. Ah. Dokter itu kan banyak juga yang buka klinik di rumah ya, kawan-kawan ya. Nah, Ya, kalau buka dokter klinik itu sendiri buka lah ya. klinik atau praktek, artinya ada penghasilan yang nggak dipotong oleh perusahaan atau Oh, pihak masyarakat. lain ya, gitu yang ada ya. Oke. Nah, untuk penghasilan itu jangan lupa kawan pajak laporkan. Nah, bentuk laporannya itu pakai lampiran, kita sebutnya lampiran peredaran bruto. Nah, jadi misalkan saya Dokter Ardian misalkan ya. Ya, Mas ya. amin. Amin. Amin ya. Oh, mau jadi dokter dia ternyata. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Oke. Nah, Dokter Ardian misalkan ada klinik, kita, sebagai dokter harus merekap berapa omset atau penghasilan kotor sebulan. Nah, itu juga sama, disiapkan untuk dilampirkan dan ditulis di SPT-nya, Mas. Oke. Nah, itu mungkin tambahan sedikit. Jadi kawan pajak, benar lengkap jelas itu bukan cuman kita setuju aja ya, Mas ya. Iya. Kan kita kan kalau isi SPT centang-centang Langsung aja. majalah tuh. paling bawah lah daripada lama-lama. Padahal konsekuensinya ya Iya. sebenarnya nggak gampang Oke, juga. oke. Bisa diklarifikasi, diperiksa dan sebagainya. Nah, semoga teman-teman setelah ini mulai mungkin jelas juga tentang kewajibannya SPT itu harus benar, lengkap juga isiannya, jelas. Oke. Itu sih, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Ardian tambahan terkait penjelasan dari Mas Imam tadi ya. Untuk tim kita kira-kira ada nggak pertanyaan dari live Instagram? Oh, nggak ada ya. Oke. Kalau gitu saya coba rangkum ya buat para kawan pajak yang sedang nonton live streaming kita pada hari ini.
Jadi percepatan pengembalian mohon maaf ya kalau misalkan saya ada rangkuman saya yang salah boleh dikoreksi ya Mas ya. Oke. Jadi percepatan pengembalian pendahuluan pajak ini bisa diajukan atau dipermohonkan oleh siapa saja, apapun pekerjaannya ya Mas ya. Baik itu yang usaha, karyawan atau PNS, tapi kalau PNS harus ada usaha juga balik lagi. Tapi kalau misalkan dia hanya PNS saja, itu nggak mungkin lebih bayar karena udah ditanggung pemerintah ya pajaknya ya Mas ya. Oke, terus kalau untuk percepatan ini jangka waktunya 15 hari ya kalau nggak salah tadi ya. Kurang lebih 15. Kurang lebih 15 hari untuk keluar surat ketetapannya. Kemudian nanti dari surat ketetapan itu cair ke rekening kita kira-kira 15 hari kerja. Oke, 15 hari kerja ya Mas ya. Oke. Itu surat keputusannya keluar. Iya. Apa langsung duit udah cair ke rekening ini? 15 hari. Cash gitu kita kasih. Oh iya, apa gimana nih dalam bentuknya? Enggak, jadi 15 hari kerja tuh. Ya. 15 hari kerja kan tadi nomor rekening udah diminta di awal ya. Kita itu akan menunggu nomor rekening. Ya, oke. Menunggu nomor rekening sampai 30 hari. Sampai 30 hari. 30 hari Oh. kalender ya. Kalau misalkan saya masukinnya lebih cepat, nggak harus 30 hari. Kalau misalnya masukinnya lebih cepat, ya pada saat itu langsung kita proses untuk pengembalian ya. Pengembalian. Oh, jadi tergantung kawan pajak ngasih nomor rekening juga ya. Iya. Jadi kalau misalkan langsung dikasih, langsung bisa cair lah ya. Ya. Oke. Kalau misalnya 30 hari nggak dikasih juga, kita terbitin surat tidak dapat diterbit surat keputusan, Tapi tanpa nomor rekening. Maksudnya karena nggak ada nomor rekeningnya, jadi nggak bisa cair. Loh, jadi kalau misalkan Mas ada yang tidak menyampaikan dalam waktu 30 hari tadi, angus dong atau boleh diajukan nanti? Nanti kalau dia lewat 30 hari itu dia menyampaikan nomor rekening ya langsung kita. Oh, masih bisa, tetap bisa. Oh, saya kira hangus ya. Iya, kita tahan. Oh, oke. Jadi masih bisa ya kawan pajak ya. 15 hari kerja, kemudian dalam jangka waktu 30 hari selanjutnya kita ngasih nomor rekening, kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian jangan lupa untuk menyampaikan SPT dengan lengkap, benar dan jelas. Dicek lagi pekerjaan kawan pajak ini sudah sesuai belum KLU-nya dengan yang sudah terdaftar di pajak ya Mas ya. Pas mau lapor SPT itu kan ada KLU-nya ya. Nah, dipastikan lagi sudah benar atau belum. Kalau belum gimana Mas? Misalnya salah. Kalau misalnya salah, lakukan perubahan data di DJP online. Di DJP online. DJP Nggak perlu datang ke kantor. Nggak perlu datang. Nggak perlu datang ke kantor. Di Oke. menu profil ya misalnya. Di menu Profil, profil. oke. Jangan lupa untuk memastikan KLU atau pekerjaannya benar. Kemudian jika ada pembayaran zakat, jangan lupa untuk mempunyai bukti kuatnya, bukti penyaluran zakatnya ke badan-badan yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu jika ada bukti potong dari perusahaan atau pihak lain, itu harus dilampirkan semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat, ataupun malah nggak dilaporkan, malah ntar dikoreksi ya Mas ya, nggak bisa diakui semuanya ya. Oke. Sampai yang terakhir tadi, jangan lupa untuk melampirkan ringkasan peredaran bruto ya Mas ya. Ya, Kalau untuk yang itu hanya berlaku untuk dokter atau usaha lainnya? Usaha juga Mas. Oh, semua yang melakukan kegiatan usaha harus ada ringkasan peredaran bruto tadi ya. Oke. Kalau usaha kan rekap omset, kalau dokter mungkin rekap penghasilan. Oke. Nah, jadi ada 4 itu ya kawan pajak semuanya. Mungkin sedikit tambahan ya terkait dengan pelaporan SPT tahunan ya, terkait dengan nanti kan di SPT tahunan ada namanya PTKP ya. PTKP ya. PTKP batas minimal penghasilan tidak kena pajak. PTKP ini untuk PTKP melihat ya para kawan pajak ya. Jadi itu melihat kondisi per 1 Januari tahun pajak tersebut. Jadi misalnya per 1 Januari anggota keluarga kita, istri, anak 1. Ya. Terus misalnya anak kedua lahir di bulan Maret. Ya. Jadi itu yang dihitung anak satu saja. Oh, anak 1 saja. Jadi kita lihat kondisi per 1 Januari. Oh, bukan di tahun berjalan ya Mas ya? Bukan di tahun berjalan. Oke. Jadi anak keduanya baru masuk PTKP itu di tahun depannya. Oke. Tambahan informasi yang sangat bermanfaat ya yang disampaikan oleh Mas Imam. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan pajak yang menyaksikan pada siang hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, kembali lagi jangan lupa untuk para kawan pajak untuk memanfaatkanlah ini program percepatan pengembalian pendahuluan pajak ini. Kalau misalkan dirasa emang SPT-nya
lebih bayar, dan kemudian jangan lupa untuk mengisi SPT-nya dengan benar, lengkap, dan jelas. Jika tidak ada pertanyaan, sepertinya kita cukupkan di sini, Mas Ardian sama Mas Imam yang sudah repot-repot hadir sebagai narasumber kita di tengah kesibukannya nih. Makasih banyak ya Mas ya. Ya. Kita akhiri. Terima kasih juga untuk para kawan pajak yang hadir dan nonton di acara live Instagram kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.